Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pandemi COVID-19 memberikan dampak pada sektor seni dan juga budaya. Menyikapi ini, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 26,5 miliar rupiah untuk 26.500 pelaku budaya yang penghasilannya terdampak pandemi COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar memberikan dampak kepada sektor seni dan budaya. Ini dapat dilihat dari ditunda atau dibatalkannya berbagai pertunjukan seni. Dampaknya bisa ditebak, pelaku seni dan budaya kehilangan mata pencahariannya. Menyikapi ini, pemerintah mencoba melakukan beberapa strategi, diantaranya dengan memberikan apresiasi kepada pelaku budaya yang terdampak pandemi COVID-19. Dikutip dari akun Twitter Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga pekan ketiga September 2020, apresiasi telah diberikan kepada 5.296 pelaku budaya. Apresiasi pelaku budaya adalah bantuan dari pemerintah berupa layanan perlindungan untuk mendukung para pelaku budaya agar tetap berkreasi dan melestarikan warisan kekayaan budaya Nusantara di masa sulit. Program apresiasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan mendorong para pelaku budaya untuk menghasilkan dan mempublikasikan karya mereka lewat virtual. Dalam program ini, pelaku budaya akan mendapat honorarium dengan terlibat dalam prakarya dan karya kebudayaan di masa pandemi. Adapun kriteria pelaku budaya yang bisa mendapatkan apresiasi tersebut dibagi dalam 3 kriteria. Yang pertama, pelaku budaya tidak punya mata pencarian lain selain berkebudayaan. Kedua, pelaku budaya yang maksimal penghasilannya 5 juta rupiah per bulan sebelum wabah. Ketika pelaku budaya yang sudah berkeluarga dan memiliki penghasilan 5 hingga 10 juta rupiah sebelum pandemi, adapun kriteria lainnya, para pelaku budaya menerima apresiasi adalah mereka yang sudah terdata di Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai pekerja seni dan pandemi sudah terhubung melalui telepon. Ada gitaris dari salah satu band ternama di Indonesia, Niji, ada Ramadista Akbar. Apa kabar, Rama? Baik, Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung, Rama, di Sama-sama. Market Review. Sehat selalu, Rama. Sama-sama, sehat selalu juga. Siap. Sehat sampai hari ini. Tema kita hari ini soal pekerja seni dan juga pandemi. Sebetulnya untuk Niji sendiri atau untuk Rama lah sebagai pekerja seni gitu. Sejauh mana ini memberikan dampak yang cukup signifikan, Ram? Ya, yang pasti kalau sekarang kan udah terhitung dari Maret sampai hari ini udah hampir 7 bulan kita semua terdampak pandemik ini lah ya. Dari yang awalnya mungkin orang pada mengeluh, sampai akhirnya tahapan hari ini kita gimana caranya bisa survive sih gitu. Kalau yang ditanya terdampak, sangat terdampak. Apalagi kalau khususnya yang, kalau saya konteksnya musik ya, pekerja seni di musik terdampak karena nggak cuma sekedar di industri aja. Yang jelas kan kalau kita melakukan launch produk, kayak merilis sebuah materi atau karya baru, pasti kan semua berujungnya ke off-air, di mana off-air itu adalah income penghasilan, salah satu sumber penghasilan yang dibilang paling tinggi buat musisi juga gitu ya. Karena mungkin event nggak ada, yang jelas ya pasti pendapatan nggak ada juga gitu sih. Oke. Ya, biasanya awal tahun udah terpetakan lah ya, kira-kira kerjaan di tahun 2020 berapa banyak dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada saat pandemi mulai, banyak yang harus di-cancel ataupun mungkin banyak yang harus di-reschedule. Berapa banyak konser ataupun event yang selama ini harus di-cancel ataupun di-reschedule, Ram, di tahun 2020? Kalau buat saya sendiri sih cukup terdampak lah, yang biasanya sebulan bisa kita 10 titik atau 8 sampai 10, ini ya kita harus menunggu ketidakpastian. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir gitu ya. Nggak cuma sekedar talentnya doang atau musisinya aja, tapi juga yang pembuat event pun juga, mereka kan juga pusing gitu bagaimana bisa mendevelop yang sudah mereka rencanakan dalam per tahun ini gitu. Paling sekarang yang bisa direncanakan adalah virtual, tapi virtual sendiri kan tidak equal dengan kuota yang misalnya orang bisa bikin event 10 kali atau 12 kali sebulan. Ini cuma sebulan 1 atau 2 gitu, dan itu pun juga
ya apa namanya, hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang biasanya gitu. Ya, Gitu virtual, sih. konser-konser virtual sudah cukup banyak dilakukan, namun secara jumlah sendiri karena mungkin prioritas orang kayaknya belakangan bergeser gitu ya. Tadinya udah ada alokasi dana buat nonton konser dan lain sebagainya, lagi pandemi mungkin ada prioritas lain. Ya betul. Kalau dari sisi komersialnya, artinya gini, kalau misalnya si konser virtual ini udah cukup sering dilakukan, walaupun secara jumlah nggak sama lah dibandingkan Ya. dengan konser-konser konvensional. Sistem komersialnya kayak gimana, Ram? Artinya gini, pembagiannya sama organizer, kemudian juga Ya. sama Niji dan lain sebagainya. Kalau konser virtual itu sama atau enggak? Kalau konser virtual bisa dibilang juga bisa sama gitu. Dengan satu event itu ada yang sama gitu. Ada yang bekerjanya sama-sama dengan sistem tiketing. Jadi sama-sama yang bikin event atau promotor dengan si artisnya sama-sama mau menanggung resikonya. Itu tergantung, balik lagi ke perjanjiannya sih gitu. Tapi kembali lagi, konser virtual itu tidak bisa berlaku untuk semua gitu, karena kan banyak sekali pekerja seni yang memang tidak turun langsung ke industri, seperti misalnya teman-teman nih kalau di musik pemain band kafe gitu, mereka kan memang tugasnya hari-hari menghibur regularan di kafe-kafe gitu. Jadi untuk ke virtual sendiri kemarin sempat dicoba juga, kalau saya tanya teman-teman juga ya hasilnya juga kurang memuaskan gitu. Jadi emang nggak bisa disamaratakan gitu. Sejauh mana pandemi ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ekosistem Niji sebagai sebuah band, sebagai sebuah talent dari record label yang kemudian juga ini memperkerjakan cukup banyak kru lah. Ini gimana nih penyesuaiannya, Ram? Ya, jadi di awal-awal pandemik kita tuh masih bisa istilahnya bisa mensubsidi untuk yang pekerja yang di kita, khususnya kru dan produksi yang memang dibawa atas nama Niji ya gitu. Jadi kita beberapa bulan masih bisa kita subsidi, sampai akhirnya kita muter otak bagaimana caranya brand Niji ini tetap jalan. Kembali lagi kemarin kita bisa jual merchandise, salah satunya itu, atau kita bisa kolaborasi dengan bisa dibilang makanan atau produk-produk lain untuk engage bagaimana biar bisa diputer lah, masuk income gitu. Tapi kalau untuk kita sendiri, si merchandise Niji sendiri 100% akhirnya kita relakan untuk kru produksi kita. Jadi biar mereka yang produksi dan hasilnya 100% juga untuk mereka semua sih gitu, untuk si kru-kru kita ini gitu. Seperti itu gitu. Ya, ada penyesuaian bisnis yang dilakukan oleh Niji sendiri sebagai band, sebagai musisi untuk akhirnya bisa survive lah. Ya. Ada hal lain yang coba nanti kita bahas usai jeda berikut ini, Ram, dan tentunya tetap di Market Review. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali.